Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Amir Ramadan dari kelas 11 MIPA 6. Nama saya Yugas Agus Prasetyo dari kelas 11 MIPA 6. Kenalkan, nama saya Muhammad Aikal Rafli Johari. Kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial, yaitu satu, pergantian nama-nama kota dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Yang kedua, sulitnya proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena Jepang mengendalikan saluran komunikasi. Dan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kenapa sih Jepang memperbolehkan kita memakai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia di masa kependudukan Jepang saat itu digunakan sebagai media propaganda. Latar belakang Jepang melakukan hal seperti ini ialah karena di masa kolonial Belanda, penggunaan bahasa Indonesia dan nama Indonesia saat itu dianggap sebagai gerakan separatis dan Jepang memanfaatkan hal tersebut agar Jepang dekat dengan rakyat Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah dan juga bahasa Jepang. Penggunaan bahasa Belanda saat itu sangat dilarang keras oleh Jepang. Dan karena hal ini juga menguatkan peran bahasa Indonesia di negara kita sebagai bahasa nasional. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu yaitu Romusa. Kebijakan Romusa menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat Indonesia. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut Romusa atau sistem kerja paksa. Romusa berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Awalnya Romusa dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun sistem tenaga kerja dimulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam perang Pasifik. Tujuan Romusa, Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Pengerahan tenaga kerja disebut Romusa yang awalnya didukung rakyat Indonesia. Tujuan Romusa adalah mempekerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Tenaga kerja Romusa kebanyakan diambil dari desa-desa. Mereka yang bekerja sukarela dan sifat sementara. Tenaga kerja juga dikirim ke luar negeri seperti Burma, Malaysia, Thailand, dan Indochina. Dampak Romusa. Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggempurkan batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja. Dampak Romusa bagi bangsa Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makanan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika bekerja. Mengutip dari buku sejarah Kemendikbud pada 1943, Jepang melakukan propaganda baru. Romusa digambar sebagai tugas suci untuk pahlawan kerja dan prajurit ekonomi. Romusa membuat perubahan struktur di Indonesia berubah. Pemuda yang bekerja sebagai tani menghilangkan dari desa karena takut dikirim untuk bekerja Romusa. Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam seperti perkebunan dan fasilitas transportasi. Mereka membatasi dan menerapkan peraturan masyarakat Indonesia untuk produk Jepang.
Tahun 1944, Jepang mulai terdesak karena Perang Asia Timur Raya. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kunachichi Harada, pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tujuannya untuk membentuk negara kemerdekaan. Lalu kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jepang. 1. Pemerintahan Jepang saat itu mencetus kebijakan tenaga kerja romusa atau kerja paksa untuk membangun sarana perang dan mempekerjakan paksa wanita yang disebut Jugun Lanfu untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Saya ingin menjelaskan dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang pertama dalam dampak positif. Yang pertama itu ada Jepang menerapkan sistem pertanian baru, yaitu land system. Yang kedua, Jepang mendirikan koperasi. Dan yang selanjutnya adalah dampak dalam negatif. Yang pertama, terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang. Yang ketiga, seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Yang keempat, Jepang menerapkan sistem ekonomi yang sangat ketat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Yang kelima, pemerintahan Jepang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan perang. Yang keenam, menerapkan sistem autarki, yakni memenuhi segala kebutuhan daerah sendiri untuk menunjang perang. Dan dari dalam dampak tersebut kita bisa analisis bahwa pada masa penjajahan dulu Jepang mendirikan koperasi, dan setelahnya berakhirnya Jepang di Indonesia, koperasi yang ditinggalkan Jepang ternyata masih ada hingga saat ini, dan nama koperasi pun tidak diubah. Jepang juga mengenalkan sistem pertanian baru kepada rakyat Indonesia, dan hingga sekarang sistem tersebut masih digunakan hingga sekarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia, terutama dampak politik. Dampak politik yang pertama, Jepang juga melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Tenko Heka. Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat meliputi Jawa Madura berpusat di Batavia, sementara itu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan laut di Kalimantan, Sulawesi, Maluku berpusat di Ujung Pandang. Lalu pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. Dampak positif pendudukan Jepang dalam bidang politik, yang pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan badan persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Yang ketiga, mendukung semangat anti Belanda, sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Dampak negatif pendudukan Jepang di bidang politik. Yang pertama, dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Analisis yang telah saya dapat, yang pertama, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan sangat berpengaruh bagi Indonesia karena dibentuknya Pancasila yang merupakan dasar hukum Indonesia, menjadikan Indonesia damai dan sentosa. Yang kedua, larangan untuk menggunakan bahasa Belanda sangatlah menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir ada dampak di bidang budaya. Semasa pendudukan Jepang, komunikasi antara pulau atau luar negeri mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang-wenang mengendalikan saluran komunikasi. Selain masalah sosial berupa komunikasi, dampak sosial juga terjadi ketika orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Jepang, seperti penahanan,
penyiksaan, menjadi korban salah tangkap, dan lainnya. Di sini ada dampak positif dan negatifnya. Positif yaitu menerapkan kerja bakti sebagai gotong royong yang masih dilakukan hingga kini. Dampak negatif, eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia, kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Dan ada juga budaya Jepang yang masih ditinggalkan sampai kini, yaitu tradisi Seikei yang diaplikasikan menjadi upacara bendera. Dan ada juga tentang sistem RT dan RW yang diterapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.